Pemirsa, saat ini pemerintah secara resmi melegalkan umroh backpacker atau umroh mandiri. Umat Islam di tanah air kini memiliki alternatif lain untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Apakah legalisasi umroh mandiri ini merupakan angin segar bagi masyarakat dan bagaimana dengan keamanan jamaah jika memilih umroh mandiri di tanah suci? Pemerintah Indonesia kini melegalkan umroh mandiri. Ini berarti umat Islam di tanah air bisa menunaikan ibadah umroh tanpa melalui biro-biro perjalanan resmi. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyatakan pelegalan umroh mandiri ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi baru pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Dengan umroh mandiri memang sudah diatur dan dilegalkan oleh undang-undang terbaru kita, Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah, undang-undang tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia atau Kerajaan Saudi Arabia. Pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel, bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia, sehingga kita kemudian di dalam undang-undang atau perubahan undang-undang bersama dengan DPR itu melegalkan haji mandiri. Nah, pelegalan haji mandiri ini berangkat dari perubahan-perubahan yang sangat radikal di perkembangan ekosistem ekonomi haji. Dhanil menambahkan, dengan melegalkan umroh mandiri, pemerintah berupaya melindungi jamaah yang menunaikan ibadah umroh di tanah suci. Nantinya, untuk menunaikan ibadah umroh mandiri, jemaah akan menggunakan aplikasi nusuk. Ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap jamaah umroh mandiri, juga artinya kita juga akan melindungi seluruh ekosistem ekonomi yang ada di dalamnya. Pertama ya, jamaah umroh mandiri ketika mereka dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia, secara otomatis mereka terlindungi oleh negara, peran Kementerian Haji dan Umroh, peran Kementerian Luar Negeri, peran para atase itu semuanya secara otomatis punya tanggung jawab terhadap perlindungan terhadap mereka. Bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya akhirnya nanti di masa yang akan datang terkait dengan haji mandiri ini, mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi. Lantas, apakah legalisasi umroh mandiri ini benar-benar akan mempermudah jemaah ke tanah suci? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah resmi melegalkan umroh mandiri. Lantas bagaimana pelaksanaannya? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan staf sus Kementerian Haji dan Umroh, Rahmatri Fahmi. Selamat petang, Pak Fahmi. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fahmi, apa yang kemudian membuat akhirnya pemerintah ini melegalkan umroh mandiri? Ya, jadi terkait dengan persoalan umroh mandiri tersebut, memang saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dasar historisnya adalah yang pertama terkait dengan sudah adanya perubahan peraturan dari pemerintah Saudi Arabia terkait dengan umroh mandiri tersebut. Maka oleh karena itu pemerintah harus hadir dan segera adaptif serta proaktif
untuk bisa mengakomodir jamaah-jamaah umroh Indonesia yang berangkat secara mandiri. Kenapa? Karena ini menjadi satu hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang paripurna bagi jamaah umroh yang secara mandiri maupun jamaah umroh yang lainnya. Maka oleh karena itu, di dalam aturan-aturan yang ada di undang-undang terbaru ini, kita bisa memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Bagaimana nanti mekanismenya, tentu kami akan terus memberikan yang terbaik bagi jamaah umroh, baik yang mandiri maupun jamaah umroh yang melalui PPIU atau travel. Sesuaikan dengan kebijakan yang ada di Arab Saudi. Bagaimana kemudian proses pelaksanaannya? Ya, memang pada akhirnya nanti kami akan melakukan integrasi sistem nusuk yang ada di pemerintah Saudi Arabia dengan sistem yang ada di kita, sistem informasi kementerian. Maka oleh karena itu persyaratannya salah satunya dalam pasal 87A itu adalah yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua memiliki paspor. Paspor kalau mau berangkat itu minimal maksimal 6 bulan sebelumnya, itu jangan sampai habis masa expired pasportnya. Lalu yang ketiga adalah memiliki tiket pesawat, Mbak. Tiket pesawat baik pergi maupun sampai pulangnya. Ini concern kita juga ini. Jadi tidak sampai di sana ada tiket perginya saja, pulangnya nggak ada. Maka oleh karena itu menjadi concern kita. Oleh karena itu selanjutnya juga memiliki surat kesehatan dari dokter untuk sebagai syarat syarat administratif di dalam permohonan umroh mandiri. Dan yang terakhir adalah memiliki visa dan juga sudah memilih penyediaan terhadap akomodasinya, layanan konsumsinya, dan layanan transportasinya. Dan itu semua terintegrasi nantinya dari nusuk yang ada di pemerintah Saudi Arabia dengan pemerintah yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kalau umroh mandiri ini mekanisme pengurusan berkas-berkasnya termasuk visa ini akan seperti apa? Iya, nanti kan di dalam aplikasi nusuk itu sudah ada pilihan-pilihan paketnya, Mbak. Ada pilihan luxury umroh, berapa hari, 7 hari, dan tadi yang saya sampaikan bahwa syarat-syaratnya sudah harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Pasal 87A tersebut. Ya, salah satunya adalah memiliki visa, memiliki tiket pulang pergi, dan sudah memilih penyedia layanannya terkait dengan persoalan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Seperti itu. Artinya proses pendaftarannya ini semua terintegrasi di dalam aplikasi nusuk ini? Yes, betul. Jadi akan terintegrasi juga dengan sistem yang ada di kita, sistem informasi kementerian yang saat ini sedang kita lakukan inisiasi dengan pihak pemerintah Saudi Arabia agar semuanya ini linkage, Mbak. Semua terintegrasi, agar semuanya tercatat dan terdata. Kembali lagi, persoalan tercatat dan terdata itu menjadi satu hal yang sangat penting karena kami bisa mengetahui data yang akurat. Siapa-siapa saja jamaah-jamaah umroh yang melakukan perjalanan umroh secara mandiri ke Saudi Arabia itu tercatat dan terdata secara akurat. Dalam konteks ini adalah yang paling terpenting adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Untuk jaminan keamanan para jamaah umroh mandiri ini selama berada di sebelum berangkat sampai dengan berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air ini seperti apa? Iya, terkait dengan itu, maka oleh karena itu kan tadi saya sampaikan bahwa saat ini semua sudah terintegrasi, ini tercatat, terdata dengan akurat. Maka kami bisa monitoring, Mbak, kapan mereka pergi, kapan mereka pulang, dan kami juga sudah kemarin minggu lalu dengan Bapak Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah melakukan rapat kerjasama dengan pihak atase hukum yang ada di Saudi Arabia, dari kita, itu dari kejaksaan dan juga atase imigrasi dan juga atase pertahanan dan juga konjen yang ada di Jeddah. Ini juga untuk mengantisipasi dengan persoalan-persoalan terkait dengan ke depan jamaah umroh mandiri ini agar bisa tetap terlindungi dan tetap termonitor dengan baik. Oke, tapi kita kembali lagi bahwa jamaah umroh ini kan berbeda-beda, ada yang usianya mungkin sudah lebih tua, kemudian juga ada yang barangkali baru pertama kali berangkat. Apakah ada persyaratan khusus terkait dengan hal ini untuk menjamin bagaimana keamanan dari para jamaah umroh itu sendiri? Ya, terkait dengan persoalan itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam undang-undang
sudah disampaikan secara jelas dan rinci. Dan nanti kami juga akan lakukan dan membuat peraturan yang lebih secara komprehensif untuk lakukan perlindungan terhadap jamaah umroh yang berangkat secara mandiri. Kami akan lakukan segera, akselerasikan segera instrumen hukumnya keturunan daripada undang-undang ini terkait dengan perlindungan dan juga mekanisme secara teknis persoalan dengan jamaah umroh mandiri tersebut. Oke, dan seluruh proses dari pendaftaran dan lain sebagainya ini kan sudah terintegrasi di dalam sistem baru yaitu aplikasi Nusuk. Artinya seluruh jamaah yang nantinya akan mendaftar secara mandiri ini harus memiliki aplikasi ini juga, Mas Fahmi? Ya, mereka harus punya user nantinya, dan juga aplikasi Nusuk tersebut, dan nanti kami juga sedang menginisiasi kerjasama dengan Nusuk, dengan pemerintah Saudi Arabia, agar ini semua terintegrasi. Semua tercatat, semua terdata secara akurat. Jamaah-jamaah umroh mana yang secara mandiri yang berangkat dan kapan pulangnya. Ini kan kita monitor secara aktif dan komprehensif. Oke, ini kan sebuah kebijakan yang baru dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana kemudian pemerintah menyikapi reaksi dari biro-biro travel umroh nih mengenai hal ini? Ya, jadi memang di dalam undang-undang juga diatur terkait dengan persoalan tersebut. Bahwa kemudian ada oknum-oknum misalkan yang bertindak selayaknya PPIU atau secara selayaknya travel. Tapi sebenarnya mereka bukan travel dan menghimpun itu semuanya dan juga melakukan penarikan uang sebagian maupun keseluruhan untuk menghimpun jamaah untuk berangkat melalui mekanisme umroh mandiri, itu ada hukuman pidananya, Mbak. Dan denda paling banyak itu kategori 6 dalam konteks KUHP itu adalah sampai 2 miliar. Maka oleh karena itu kepastian hukum juga, iklim usaha juga kita jaga. Oleh karena itu ke depan ini semuanya juga segera kami akan sosialisasikan dengan secara baik bagi seluruh PPIU dan juga secara terbuka kepada jamaah umroh yang ada di Indonesia yang akan berangkat baik melalui mekanisme umroh mandiri maupun melalui mekanisme umroh bersama travel atau PPI. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmatri Fahmi, Staf Sus Kementerian Haji dan Umroh sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas, Pak Fahmi.